cepat subscribe di YouTube kalau Anda belum melakukannya, supaya Anda menjadi keluarga tetap channel ini dan bertumbuh bersama. Sampaikan sabdamu sebab Engkau bukan hanya memenuhi kami dengan roh, tapi juga dengan kebenaran sebab firman-Mu itu roh. Pedang roh kami, pedang iman. Makasih Tuhan, berbaju sirahkan keadilan. Kami datang ke tahta Tuhan. Ubahkan hati, ubahkan paradigma. Beri kami janji yang kami bisa perbaharui sampai bertahun-tahun kemudian. Dan janji lama yang belum dikenapi. Tuhan tidak lupa. Kami datang memberanikan diri untuk mengingatkan dengan kasih. Bahwa janji itu masih harus datang dalam kehidupan kami penggenapannya. Makasih Bapa, Kau dengarkan doa. Setiap orang yang menyaksikan sekarang satu persatu prayer intercession-nya. Kau dengar dengan telinga terbuka ya Bapakku yang Maha Kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Saya hari ini seperti yang saya janjikan akan membahas tentang janji Tuhan. Di sebelumnya saya ingatkan kalau Anda lewatkan saat teduh sebelum ini berjudul kegunaan Alkitab, penting sekali karena saya baca, saya jelaskan bagaimana Alkitab bisa berguna dalam kehidupan kita, bukan hanya bagi siswa sekolah teologi ya, tapi bagi setiap kita. How to make the Bible your everything. Ya, kalau Anda bisa lewatkan itu, saksikan kan ada di YouTube recordingnya. Demikian juga hari Minggu kemarin pada waktu online di gereja yang saya gembalakan, saya sampaikan tentang satu khotbah firman, tidak panjang, tapi penting sekali untuk bisnis dan pekerjaan kita yang sekarang banyak mengalami pergumulan atau masuk ke musim baru. Amsal kehidupan judulnya, akselerasi dalam bisnis dan pekerjaan. Semua ini dapat Anda saksikan, dapat Anda nikmati di YouTube. Karena itu saya dorong Anda untuk subscribe, bukan karena saya mau cari lebih banyak followers, tapi supaya hidup Anda lebih banyak firman. Ya, jangan lupa di subscribe supaya Anda tidak ketinggalan. Karena hati saya terbeban untuk hidup Anda, termasuk orang-orang yang saya belum pernah temui, tapi dalam doa saya bisa rasakan bebanmu setiap hari. Kristus mengasihi Anda. Tuhan mau mengisimu dengan hal-hal yang kekal berguna. Mari kita ambil Alkitab kita buka sekarang di kitab Yosua. Judulnya, Yosua pasal 14 dulu. Judulnya, Ku percaya akan janjimu. Gimana percaya sama janji Tuhan ya? Kita belajar dari seorang tokoh, ini orang luar biasa di samping Yosua namanya Kaleb. Judulnya Kaleb mendapat Hebron, Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ayat 15. Ambil catatan, kita akan belajar firman Tuhan. Dan catatan itu akan kita akan referensi lagi dan lagi di kemudian hari. Dan selalu dapat hal-hal baru dan aplikasinya akan berkembang dalam kehidupan Anda. Ku percaya akan janjimu. Yosua 14 ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepada Yosua. Mereka sudah sama-sama tua. Ini sudah masa-masa senja. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan pertama kali merobohkan Yeriko. Tembok itu runtuh. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi Kaleb berbicara dengan Yosua, ini teman lama, mereka sama-sama pernah jadi pengintai. Dan 2 orang ini aja yang percaya, 10 yang lainnya bersungut-sungut. Lalu gara-gara itu semua bangsa Israel nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk itu anak-anak muda yang di bawah umur 20. Waktu itu usianya mereka masih kanak-kanak, masih di bangku sekolah istilahnya. Tapi Yosua dan Kaleb satu-satunya dari generasi itu yang masuk karena mereka percaya. Di Kades Barnea itu, Musa berkata, karena kamu setia, kamu dikasih janji sama Tuhan. Nah, ini yang dia ingatkan. Saya ulang lagi, ayat 6. Ayat 6b, kata-kata Kaleb begini, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah ini tentang aku. Dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini.
Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu bersumpahlah Musa, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Nah, saya berhenti di sini, di ayat 9, nanti kita lanjut lagi ayat berikutnya. Saya ajak Anda untuk memperhatikan kembali kata di ayat 6b, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan pada Musa abdi Allah, itu tentang saya. Musa sudah mati by this time, pada waktu ini. Ya. Nah, Kaleb ini sedang referensi suatu janji yang terjadinya puluhan tahun yang lampau. Ini janji tua, tapi ternyata janji Tuhan itu selalu muda. Orang yang menua, bumi ini yang menua. Ya kan? Manusia bisa layu, bumi dan langit bisa berlalu. Janji Tuhan itu selalu baru, bukan berarti baru janji itu baru didengar hari ini. Tidak. Mungkin janji lama, tapi kuasanya selalu diperbaharui. Janji Tuhan itu nggak ada kadaluarsanya, kecuali penggenapan terjadi. Karena itu jangan menyerah kalau Tuhan sudah pernah berjanji. Allah kita itu tidak berdusta. Kalau Tuhan ngomong sekali itu belum terjadi, itu karena waktunya belum tiba. Bukan berarti Tuhan berubah setia atau berubah pikiran. Anda dan saya harus percaya seperti Kaleb. Kaleb waktu dia bicara ini sudah kakek-kakek dia. Waktu dulu dia umur 40 waktu dengar janji itu. Musa berjanji di dalam nama Tuhan. Tuhan yang suruh beritahu sama Musa, Kaleb kamu dapat Hebron. Tempat bagian ini di Kanaan itu milik pusakamu, keturunan hingga turun-temurun nantinya. Ini orang ya ingatannya, memorinya dahsyat. Saya nggak tahu apakah dia pernah pikun atau tidak. Yang pasti kalau kita bisa pikun suatu hari, satu hal jangan pernah kita pikuni. Janji Tuhan. Trust me, you can forget even your name. Don't forget His word. Satu hal yang harus masuk di long term memory atau pikiran jangka panjang itu adalah firman Tuhan. Jangan sampai lah ya, kalau ada orang yang kena Alzheimer, ada yang kena demensia, pikun, kita semuanya bisa. Siapa tahu, saya nggak mengimani, saya bukan orang yang negative thinking, tapi sekalipun daging dan batinku habis lenyap, kalau sampai saya pun mengalami hal-hal serupa, jikalau itu Tuhan izinkan, saya tidak mau sih saya tengking, tapi kalau memang terjadi, saya bargain, saya mau satu hal saya pegang teguh sampai saya mati. Saya bisa lupa kejadian tertentu, mungkin short term memory, atau ingatan jangka pendek saya bisa hilang. Saya minta sama Tuhan, kalau hal seperti itu terjadi dalam hidup saya, satu hal Tuhan izinkan bagian itu dijaga 1001 malaikat. Satu kotak di dalam otak saya yang menyimpan firman Allah. Jangan sampai lenyap. Satu hal jangan dipikuni, ke firman Tuhan. Kupercayakan janjimu, belajar dari Kaleb bin Yefune ini. Gimana dia percaya sama janji Tuhan. Tulis catatan, nomor 1. Ya kan? Mengingat firman. Firman itu harus diingat, makanya perlu dicatat. Firman itu jangan dilupakan. Percayakan janji Tuhan itu adalah garis besar haluan. Langkah-langkah kecilnya, langkah pendek menengah, sampai langkah panjangnya adalah senantiasa mengingat firman Tuhan. Jangan lupakan janjinya. Tuhan kalau sekali ucapkan janji, jangan dilupain. Si Kaleb ini umur berapa? Dia masih ingat firman yang Tuhan ucapkan, itu pun dia nggak dengar langsung loh. Second hand remanya itu rema tangan kedua, tapi tetap sumbernya adalah Allah, berarti adalah remanya Tuhan. Dia dengarnya kan dari Musa, dia nggak dengar sendiri. Tapi hatinya percaya, aku percaya akan janjimu. Tak akan gugur janji itu. Dia klaim 45 tahun kemudian.
Tuhan pernah berfirman, dia ingatkan Badi atau sahabatnya waktu jadi pengintai dan masuk ke Kanaan. Hanya 2 dari begitu banyak orang Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia ingatkan Yosua yang sekarang jadi pilihan Tuhan, yang jadi presiden Israel saat itu istilahnya. Dia berkata, ingat nggak bro, Bapak Musa, Uncle Musa pernah bilang apa tentang saya? Tentang kita, dan saya nggak lupa firman-Nya tentang diriku. Waktu dia berdoa bagi kau dan aku. Dia buka catatannya. Berarti tidak berdebu. Jangan sampai di hatimu firman itu usang. Jangan sampai biarkan hatimu lapuk terhadap janji Tuhan. Hanya karena belum terjadi Anda lupa atau kecewa. Jangan. Satu-satunya harta yang tidak akan pergi dari kita, tidak bisa dicuri adalah janji Allah. Pegang erat-erat. Tulis nomor 1. Ku percaya akan janjimu, mengingat firman. Ya, jangan lupakan. Saya masih ingat kemarin Tuhan janji apa sama saya. Bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu. Sebagian sudah digenapi, saya bersyukur. Lalu ada janji baru. Kita lihat ayat yang ke-10 sekarang. Jadi sekarang, sesungguhnya, Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb bin Yefune, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Nggak main-main loh ya. Tahunnya bukan 4,5, 45. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, fasten your seatbelt. Ya, pasang sabuk pengaman. Kakek berbicara, dia umur 40 waktu Musa bilang begitu. 45 tahun dia menunggu. Ayo matematika, 40 tambah 45, usia kakek ini berapa? 85. Ya. Kita lihat lagi. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, ayat 11. Ini kakek garang. Saya rasa Kaleb bin Yefune ini orang yang sangat baik sih. Mereka berdua waktu mau dilempar batu, mau dirajam karena mereka percaya pada Tuhan, sisanya bersungut-sungut. Takut sama raksasa yang namanya bangsa Enak itu. Mereka berdua ini sangat lemah lembut. Mereka tidak angkat tangan, main senjata, main pukul, main hakim sendiri. Enggak. Jadi dia bukan orang yang emosian. Tapi kalau bicara soal firman Tuhan, dia bergairah. Kalau ngomong soal janji Tuhan, dia no negosiasi, tidak bisa tawar-menawar. Dia langsung berdiri, si kakek tua itu, dan berkata, aku sekuat dulu. Aku umur 85 sekarang. Tapi seperti waktu umur 40, Musa bilang begitu. Aku masih sekuat itu. Give to me, kasih ke aku itu, Hebron. Pada waktu ini, dia memastikan sahabatnya tidak ragu, yaitu Yosua. Dia berkata, bro, you bisa aman, rasa aman, tenang saja. Aku masih sekuat dulu waktu umur 40. Apakah ototnya sekuat itu? Saya kasih bocoran aja. Nanti waktu dia perang melawan Hebron, dia perlu orang lain kok buktinya. Dia bukan seperti Simpson yang sekali ayunkan tombak 1.000 orang mati hanya dengan rahang keledai lawan Filistin yang memanipulasi besi dan logam-logaman. Dia bukan seperti itu, dia tidak punya superhero power seperti beberapa pahlawan Daud yang bisa mempertahankan satu ladang hanya dengan Daud doang. Orang Filistin mati tergeletak ribuan. Kaleb ini saya kasih sedikit bocoran, tidak bisa saya baca di bagian lain di Yosua bukan, kitab Hakim-Hakim juga. Nanti menantunya namanya Otniel. Mereka berperang itu ada teamwork, mereka masuk sikat, tapi yang menjadi inspirasi sukunya Kaleb bin Yefune dari Bani Yehuda ini yang menjadi keberanian mereka, menjadi boldness dan inspirasi mereka adalah imannya Kaleb. Kalau bukan karena iman orang tua ini, orang muda pun gak berani masuk. Mereka kakinya bergetar, lututnya udah mau copot rasanya menghadapi bangsa Enak. Siapakah suku Enak ini? Ini gak main-main, ini adalah suku yang sudah punah hari ini.
Mereka tingginya besar-besar, lebih tinggi daripada perawakannya pemain-pemain NBA, Shaquille O'Neal, Yao Ming, dan sebagainya. Itu kurcaci kerdil dibanding mereka karena tingginya seperti Goliat semua 3 meter sekian. Saya pernah ke Israel, waktu saya membawa jemaat ke sana. Di salah satu tempat saya ditunjukkan, di salah satu kota, ada satu museum, ditemukan baju oleh arkeolog. Baju daripada suku-suku tersebut, itu besar sekali. Kita lihat baju pakaiannya aja, saya sudah bisa bayangkan orangnya segede apa. Bayangin, si kakek tua ini menjadi inspirasi untuk orang muda merebut kota. Apa rahasianya? Kalau dia nggak menua nggak mungkin sih ya. Apa rahasia awet muda? Dia umur 85 merasa sekuat 40. Ada orang itu so happy dalam Kristus. Sampai-sampai dia nggak merasa waktu telah berlalu. Kan ada ayatnya di dalam Alkitab. Bunyinya begini, Tuhan membuat hati orang itu begitu senang sampai dia tidak menghitung hari-harinya. Meskipun ada ayat pula yang suruh kita menghitung hari-hari dengan bijaksana. Tapi ada orang yang tidak terasa. Dia nggak merasa. Dia nggak terus worry every day, khawatir tiap hari, kapan mati, nanti sakit apa, kena musibah apa. Karena matanya tertuju pada Kristus. Dia jalan dengan mulus begitu aja. Bukan berarti tanpa penderitaan di dunia. Tapi dia punya keberanian. Penderitaan pun rasa lebih ringan. Karena kalau orang punya sukacita, dia punya kekuatan. Karena the joy of the Lord is our strength. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan. Kaleb itu saya rasa bukan nggak menua secara fisik. Dia nggak menua secara hati. Poin nomor 2, gimana caranya percaya akan janji Tuhan. Kalau yang ke-1 tadi mengingat firman. Boro-boro mau beriman. Firman aja hilang kok, lupa kok, terhapus, nggak tahu simpan di mana, nggak sempat tercatat. Oh iya, masa ada kata begitu? Masa Tuhan pernah berkata begini? Gimana kalau memori aja tidak di-store di sini? Satu, mengingat firman. Yang kedua, belajar dari Kaleb ini. Membaharui hati. Kuncinya di sini. Yang nggak menua adalah hatinya. Firman itu adalah biji sesawi. Hati kita adalah vas bunganya. Lalu kalau vasnya pecah, bocor juga benih bukan? Diambil burung. Jadi yang salah bukan karena firman itu kurang sakti. Karena benih itu nggak ada salahnya. Benih itu ilahi. Tapi kita salah menyimpannya. Karena jikalau firman itu seperti anggur, maka hati kita adalah seperti kirbatnya. Jadi kalau firman itu adalah anggur baru, tapi kirbatnya lama, koyaklah kirbat itu dan bocorlah anggurnya. Kenapa firman Tuhan tidak terjadi? Memang Tuhan tidak bisa dimanipulasi sih. Kita buat A, B, C, poin 1, 2, 3, 4, 5, maka Tuhan pasti genapi. Ya nggak begitu. Semua ada timingnya, segala sesuatu indah pada waktunya. Allah juga daulat untuk bisa menggenapi firman-Nya, pasti genap. Cuman seperti ekspektasi kita atau bukan, yang pasti selalu melebihi, atau dengan cara tak terduga, itu adalah hak adi kodratinya. Tapi seringkali, terus terang, kalau kita mau evaluasi, kalau kita mau reflecting, kalau kita mau betul-betul bercermin, sometimes ya kadang-kadang, firman tidak terjadi bukan karena Tuhan punya waktu belum datang, tapi karena orang salah menyimpannya di hati yang lapuk akan janjinya. Orang tidak punya ekspektasi, keshira-shira, whatever will be. Bukan berarti sama Tuhan manipulasi, tapi dia juga nggak klaim apa-apa. Dia nggak berpegang teguh dan nggak berdiri pada firman-Nya. Ya kan? Lalu dia juga tidak berdoa agar janji Tuhan terjadi. Kalau dia berdoa itu bukannya Tuhan diburu-buru supaya menggenapi, enggak. Kalau dia berdoa itu, maka dia akan jaga hati. Orang yang berdoa tidak tentu mempercepat penggenapan janji. Orang yang berdoa membuat itu memelihara hati sendiri dan diri sendiri. Orang yang berdoa itu memelihara dirinya sehingga pada waktu penggenapan itu tiba, dia ada di sana untuk menerima penggenapan janji itu. Dia masuk dalam golongan kualifikasi, bukan yang gugur ke tanah. Firman tidak akan gugur ke tanah. Pewarisnya bisa. Kalau Anda kecewa, makanya Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Berbahagialah kamu jikalau kamu tidak kecewa akan aku. Berbahagialah kamu. Jaga ya. Firman nggak usah dijaga. Firman itu ilahi. Jaga hati, kirbatnya itu loh diperbaharui.
Kaleb ini bukan hebat fisiknya karena pasti dia menua. Tapi dia sedang referensi yang dia rujuk dalam perkataannya, aku sekuat dulu adalah imannya. Hatinya yang segar ikut Yesus. Hatinya yang tidak bimbang, tidak ragu. Jangan hanya ingat firman, pertahankan level percaya kepada firman itu. Hatimu harus berada di tekanan darah sorga sekian. Kandungan oksigen di dalam sel-sel imanmu harus tingginya segitu. Jangan sampai suffocate. Jangan sampai dehidrasi dengan keyakinan hati. Itu dia maksudnya. Dia berkata, aku sekuat dulu sekalipun aku sekarang sudah 85. Sebab setiap hari ku jaga hatiku waktu umur 40 dengan sekarang aku kakek-kakek tua. Hatiku sekuat dahulu dalam hal, are you ready? Percaya. Dibaharui hatinya, kirbatnya kuat, gak heran. Mau gak mau kalau kuat-kuatan tarik tambang, firman harus digenapi dalam hidup kakek ini. Karena dia gak pernah menyerah. Dia berdiri teguh benteng-bentengan. Dia berdiri pada fondasi firman dan imannya tidak goyah kepada Tuhan. Makanya Yesus bisa geleng-geleng sama seorang wanita. Dia nggak pernah berkata gini loh, geleng-geleng. Wow, orang ini tidak ada di Israel orang yang punya hati kesera-sera yang terserah mau apa ya apa seperti dia. Tuhan nggak pernah puji yang gituan. Tapi Tuhan berkata, tidak ada di Israel iman seperti perwira ini. Tuhan sudah tolak loh, aku nggak bisa ke sana. Nggak apa-apa, atau Tuhan mau datang maksudnya. Nggak usah datang, sebut satu kalimat aja, hambaku akan sembuh. Dia berkata, nggak ada di Israel iman seperti ini. Dia puji seorang Itali. Bahkan bukan orang Yahudi, umat pilihannya. Di lain cerita, dia puji seorang Siro-Fenisia. Itu orang atas, orang Syria. Seorang Arab menuai pujian Tuhan. Dia berkata, yang kayak gini di Israel seluruh umat Tuhan tidak kutemukan iman. Tuhan sudah tolak yang ini dalam kasus ini. Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Kalau saya digituin, wah sudah tersinggung. Kita semua yang punya gengsi ya kan. Coba ada pendeta yang bilang begitu. Tapi Tuhan uji hatinya, apakah dia rendah hati? Apakah dia menyerah? Kalau orang kesyera-syera, ya sudahlah, memang kalau itu kehendak Tuhan. Dia pegang teguh. Ada fighting spiritnya, bukan fighting God. Fighting her flesh, bukan melawan Tuhan, tapi melawan dagingnya sendiri, keraguan dan kebimbangan. Jangan takut kecewa sebelum mencoba. Jangan takut percaya hanya karena mungkin yang kita percayai nanti yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Jangan. Baharui hatimu dalam percaya, dalam iman, otot-otot itu dikembangkan. Siro-Fenisia wanita itu dapat pujian dan Tuhan berkata, waktu dia berkata menjawab Tuhan kembali. Tapi Tuhan, anjing makan dari remah-remah roti. Dari meja majikan bukan, termasuk dari porsi anak. Ada yang jatuh ke tanah, kan dijilat sama dia. Tuhan terkejut. Bukan terkejut sih, Tuhan tahu sih. Tuhan takjub maksudnya. Dia berkata di depan umum. Yang kayak gini, tidak kutemukan di Israel ini. Saya yakin kenapa Tuhan kasih seorang kakek tua ini. Hebron adalah kota paling susah di zaman Yosua. Dari sekian kota atau wilayah yang belum direbut, karena terlalu susah. Hebron yang paling susah. Ini adalah nenek moyangnya kesusahan. Tapi Tuhan kasih ke kakek tua ini pasti karena Tuhan takjub dengan imannya. Dia jaga hati 45 tahun, ototnya pahlawan iman anak muda di dalam. Luar biasa. Baharui hatimu. Jangan mudah menyerah. 1 bulan udah menyerah. 1 tahun udah menyerah. Ini 45 tahun tidak pernah menyerahkan imannya. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa di sana ada orang enak. Orang enak ini nggak enak ya. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu, mungkin Tuhan menyertai aku. Lihat, imannya bukan bulat. Iman itu tetap gimana pun juga dalam diri manusia yang rapuh. Tapi orang ini tetap beriman, itu loh masalahnya. Bukan masalahnya, itulah seninya. Mungkin Tuhan menyertaiku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Orang ini tidak gila. Dia bukan lupa diri, tidak tahu usia. Dia tahu kalau dia tua.
Tapi dia tidak mau usia atau lama menunggu penggenapan janji yang tidak pernah tiba menjadi alasan untuk dia menyerah. Ayat yang ke-13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Hari ini biarkan dalam drama ini saya seperti Yosua. Memberkati Anda, Kaleb Yefune ini, untuk bisa menggapai apa yang Tuhan katakan menjadi milik Anda di dalam alam roh, di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, ayat 14. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, ayat 15, ayat terakhir dan poin terakhir. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak itu orang gede-gede. Hari ini kalau lihat orang Eropa itu jangkung-jangkung, kalau orang Amerika lebih gede-gede. Tapi kalau tinggi nggak ngalahin, salah satunya orang-orang Belanda. Wah, tinggi-tinggi. Ini orang tingginya orang tinggi. Ini orang besarnya kaum besar. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Inilah bibit bobot bebetnya seluruh permasalahan kita secara prophetically speaking. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang, ayat 15. Poin ketiga, setelah kita mengingat firman, membaharui hati, ketiga, harus melangkah dengan iman. Kaleb berkata, give it to me, give that mountain to me, kasih gunung itu ke aku. Lalu ayat 15 dan ayat 14 dan 15 terjadi peperangan yang tidak dicatat. Oke? Karena tiba-tiba orang Arba sudah tunduk sama bangsa pilihan Allah. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Peperangan terjadi di selipan antara 14 dan 15. Ada langkah iman ketika Kaleb berkata, berikan kepadaku di ayat 12. Pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu. Lalu dia ambil senjata, bentuk timnya, melangkah dengan iman. 1, 2, 3, gimana caranya percaya akan janji Tuhan? 1, mengingat firman dulu. Mengingat firman. 2, membaharui hati. Ketiga, melangkah dengan iman. Kalau janji Tuhan itu terbagi gini, saya tambahkan sesuatu ya. Janji Tuhan itu ada 3 fase. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jadi ada janji Tuhan yang langsung digenapi. Ada janji Tuhan yang perlu sebentar menanti, jangka menengah. Atau enggak sebentar sih, kalau bicara tahunan tetap lama bagi manusia, bukan? Ya. Kita jangan kecewa sama Tuhan. Coba lihat ke belakang. Kalau Tuhan sudah pernah menolong kita atau menolong seseorang di dalam radius jangkauan Anda, berarti Tuhan akan tolong Anda lagi. Berarti Tuhan masih bisa menjawab doa Anda di kemudian hari. Kok bisa? Karena Allah kita itu Allah yang hidup, bukan? Kalau dia Allah yang hidup, berarti kalau dia menjawab doa menolong seseorang, itu bukan karena lotre sorga, tapi karena sifatnya. Kalau Allah kita hidup, sifatnya nggak berubah. Apalagi secara jelas dikatakan di Alkitab berkali-kali, sebab Tuhan Yesus dan Allah kita yang hidup ini tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Coba kalau kita mau taruh curiga sama Tuhan, harusnya kita bisa lihat sifat. Kalau orang ini mencuri, apa itu bahasanya klepto atau apa yang orang penyakit suka nyolong itu, lepas dia dari penjara atau ditahan sebentar di kepolisian, esok hari paling jauh bulan depan dia akan mencuri lagi. Karena itu sifat, bukan itu karakter, itu penyakit. Allah kita tidak punya penyakit, sifatnya mulia karena dia kasih dan dia tidak berubah. Kalau dia pernah tolong saudaramu, tetanggamu, seseorang, atau bahkan dirimu sendiri, apalagi dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, atau baru kemarin dulu, curigalah bahwa itu sifatnya. Itu bukan lotre sorga, bukan Anda kebetulan, atau keberuntungan, atau hoki, atau apa. You're not lucky. You're not lucky. Karena ada satu karakter helping you. Kalau itu sifatnya, itu akan terulang lagi. Itu akan terjadi kemudian hari. Karena itu jangka pendek, jangka menengah harusnya membuat kita sadar. Allah kita itu hebat. Kalau sekarang belum ditolong, bukan berarti dia tidak akan menolong kita. Nggak lama-lama, karena karakternya nggak berubah. Cepat lambat dia akan menolong kita. Lalu ada janji jangka panjang. Sepanjang apa? Sepanjang sampai kita mati atau meninggal dunia kalau Tuhan belum datang.
Itu Tuhan masih setia loh. Buktinya orang Israel hari ini karena Tuhan setia, Tuhan pelihara, lindungi. Bahkan mereka masih menolak Tuhan pun Tuhan tetap sayang. Gara-gara Tuhan terlibat janji dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Jauh setelah mereka meninggal, keturunan Daud tetap jadi biji mata Tuhan. Ada janji yang tidak akan digenapi di dalam hidup kita. Tapi setelah kita meninggal dunia, kalau Tuhan belum datang. Dan janji itu ketika lewat kuburan kita, dia berubah menjadi, saking panjangnya, berubah menjadi covenant atau perjanjian. Bukan berarti Tuhan lamban-lamban, berlamban atau lambat untuk mengenapi, bukan. Tapi ada janji yang tetap akan terjadi di keturunan kita berikutnya. Karena itu jangan hidup sembarangan hari ini. Saya buka satu dadu, satu kartu aja. Saya curiga nih, kemungkinan saya hari ini jadi hamba Tuhan ada hubungannya dengan makco saya. Sebab makco saya adalah seorang pendoa Pentakosta, buta huruf, tidak bisa baca, tapi doanya kenceng sekali. Seperti Timotius kan, your grandma and your mother. Mungkin saya jadi hamba Tuhan hari ini, bukan karena saya baik. Mungkin karena Tuhan mendengar doa seorang nenek tua dan menggenapi sampai nanti keturunannya. Berarti saya keturunan ke-4 dong, kalau itu cowok saya. I know today some of God's promise, a few of God's promise, beberapa janji Tuhan dalam kehidupan kita akan dituai oleh generasi berikutnya. Bukan hanya anak cucu keturunan kita secara kandung, tapi orang-orang yang ada di dalam perjanjian dengan kehidupan kita. Mereka pun akan mengalami afterglow daripada kemuliaan Tuhan in our lives. Be strong, be faithful, percayakan janji Tuhan. Seperti Kaleb bin Yefune, jadilah orang demikian di zaman ini. Ulurkan tanganmu, segera ulurkan ke depan sebagai titik temu iman kita. Ada kuasa dalam kesepakatan. The place of agreement is the place of blessing. Tuhan hamba berdoa untuk setiap orang. Mulai hari ini berikan telinga peka. Letakkan tangan di telinganya seperti ini. Sebentar saja. Berikan kepekaan telinga ini. Supaya mendengarkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan supaya kami bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Dan tidak salah menafsirkan. Ulurkan kembali ke depan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kebutuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mulai hari ini buat setiap hati yang sudah putus asa, patah semangat, kecewa. Bangkit kembali. Aku berdoa setiap orang bisa merasakan, bantu setiap orang bisa merasa kekuatan iman yang sekarang masuk ke dalam dada, tubuh, jiwa, roh mereka. Tuhan mulai hari ini ya Tuhan Yesus. Bawa mereka pada sebuah petualangan, adventure, penggenapan janji. Supaya hari ini kami tidak ragu lagi. Orang-orang yang sudah melemparkan handuk putih, Tuhan warnai merah, basuh dengan darah Yesus buat mereka kembali ceria. Bangga punya Tuhan yang hebat, karakternya tidak berubah. Dahulu sekarang tetap selama-lamanya sama. Ada satu orang yang Tuhan nyatakan pada saya yang mau tutup pabriknya. Apa rencana jalankan tetap seperti sedia kala, seperti apa yang sudah Anda planning. Tapi lihat Tuhan akan intervensi. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus, gulung tikar tidak akan terjadi. Anda justru akan lembur dan tambah staff dan worker setelah ini. Something to do dengan bulan Agustus. Di bulan kemudian ini akan ada titik terang, titik balik. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya lihat juga ada satu orang, saat ini perempuan yang kurus sekali, seperti orang kena anoreksia seperti itu. Saya mau berdoa bagi Anda tidak sehat. Anda selalu muntah, selalu tumpah, apapun nama penyakitnya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang terjadi salah di dalam jiwamu. Dan itu namanya roh penolakan. Aku tengking roh penolakan itu in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Kristus keluar dari wanita itu. Dan mulai hari ini sejak saya berdoa seperti ini, tubuh Anda akan kembali segar, bugar, dan bertambah berat badan. Tentunya doa seperti ini banyak wanita tidak akan malah justru orang kepinginnya diet kurus, bukan. Tapi bagi wanita ini, dia perlu bertambah. Detik saya berdoa sekarang di dalam nama Yesus ini, there is a miracle, creative miracle, ada mujizat, bukan kesembuhan, mujizat penciptaan. Anda sudah lebih gemuk dari sebelum saya doakan sekarang ini. Tuhan menambahkan berat badanmu secara ajaib, dan itu akan progresif, tambah hari tambah sehat. In the name of Jesus, roh penolakan pergi. Tuhan elus-elus orang ini, kuasa Roh Kudus yang tidak kelihatan, tangan yang tersembunyi.
Tuhan berikan kepadanya rasa ayem, rasa diayomi oleh Roh Kudus, rasa disayang, diterima oleh Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Sylvester, saya tidak tahu siapa, ada seorang anak kecil, flek paru-parunya. Disembuhkan oleh Kristus saat ini juga. Sylvester atau something like that namanya. Ya. Dan Tuhan sembuhkan anak Anda, Ibu. Anda sekarang tahu Tuhan sedang sembuhkan anak Anda. Di dalam nama Yesus, papa mamanya, aku minta lawatan Tuhan terjadi bagi seluruh family. Anak kecil ini diberikan Tuhan nafas hidup, nafas lega, dan semua yang menjadi bercak-bercak di paru-parunya, be gone in Jesus name. Tuhan angkat oleh bilur Yesus. Bisul seseorang disembuhkan Tuhan, dan bisul itu berhubungan dengan gula darah di tubuhnya dan sebagainya, tidak pernah bisa sembuh dan selalu basah, dan itu menderita dan sakit sekali seperti ada lubang terenganga. Di dalam nama Yesus aku perintahkan bisul itu kering, mengecil, hilang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hamba berdoa juga ya Tuhan supaya kau berikan kesehatan di dalam darahnya. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita semua angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allahmu, Bapamu yang setia, Yesus Kristus, wajahnya yang penuh senyum dan ajaib, yang ramah terhadap setiap orang termasuk orang berdosa. Dia mengasihimu, menuntunmu pada pertobatan, dan selalu ke air yang tenang, rumput yang hijau pula. Dan Roh Kudus yang tidak kelihatan, our best friend, sahabat karib sejati kita, yang selalu ada di kamar tidur kita, kemana-mana tidak pernah meninggalkan kita. Dia tinggal dalam hati orang percaya, dan selalu mengejar orang berdosa sampai ke ujung dunia untuk membuat mereka jatuh cinta dengan Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Terimalah berkat ini. In Jesus' name. Amen. Jesus loves you.